izin nggih untuk wawancara dalam hal pengambilan keputusan Pak. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Banyumas mau menanyakan beberapa hal mengenai pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Ini mohon izin langsung saja nih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, saya cenderung muncul biasanya karena ada kepentingan yang tidak sama. Kemudian kita diskusikan, kita bicarakan antara unsur sekolah tadi. Kemudian setelah kita bicarakan, kita sampaikan ke kepala sekolah. Berarti dimusyawarahkan kemudian disampaikan ke kepala sekolah yang Pak. Selama ini bagaimana menurut Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, terutama sama-sama benar Pak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, dalam hal mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya melibatkan guru saya untuk kita berkoordinasi, komunikasi untuk mencari titik atau solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kemudian saya minta pendapat dari guru saya. Kemudian kita simpulkan dari pendapat guru-guru. Setelah itu atas kesepakatan guru-guru kita ambil keputusan yang mana keputusan ini bisa menyelesaikan antara dua kepentingan yang tadi tidak sama atau berbeda. Seperti itu. Oh, berarti harus adanya komunikasi. Iya, harus ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru sehingga ada masalah bisa terselesaikan dengan baik. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk prosedur yang biasa saya lakukan adalah menentukan kasusnya. Kasusnya seperti apa? Misalnya di sekolah, kasus misalnya ada anak kenakalan anak. Nah, kita cari akar masalahnya dulu, kemudian kita komunikasikan dengan guru kelas atau unsur-unsur yang ada di sekolah. Nah, kemudian saya minta pendapat dari guru kelas tadi, motifnya atau mungkin kasusnya seperti apa. Nah, setelah itu kita cari solusi atau permasalahan yang menjadi masalah di sekolah itu. Berarti titik temunya itu pada cari permasalahan terlebih dahulu, kemudian cari latar belakangnya dan ambil solusinya ya Pak. Kemudian dari masalah itu kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kemudian kita saling diskusi atau komunikasi, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Oke Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya menjalin dan menjaga keberpihakan. Intinya ya keberpihakan terhadap murid. Kalau misalnya kasus tersebut biasanya di sekolah kaitannya dengan murid, kita harus berpihak pada murid. Nah, itu dengan jalan kita berkomunikasi dengan guru, kemudian kita ambil solusinya yang tepat seperti apa, seperti itu. Berarti pentingnya keberpihakan pada murid ya Pak, seperti yang diajari terus Terus sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangan biasanya ya pasti kalau ada permasalahan pasti ada sesuatu yang menjadi tantangan. Biasanya dari sebenarnya masih dari warga sekolah, mungkin dari wali murid, karena kenakalan itu kenakalan anak, mungkin ada protes, ada semacam kayak tidak menerima dari keputusan yang kita ambil, sehingga kadang ada wali murid yang protes atau tidak senang dengan kita. Tapi kita juga sebagai pendidik dan sekaligus juga sebagai unsur dari sekolah, kita tetap berkolaborasi dengan wali murid, kita memberikan penjelasan supaya wali murid tadi yang protes sadar
bahwa akar permasalahannya sebenarnya bukan dari kita, tetapi mungkin dari anak itu sendiri. Kemudian kita diskusi, anak kita beri bimbingan, kita beri pengertian supaya anak tersebut mengerti, kemudian orang tuanya juga bisa menerima. Seperti itu. Berarti tetap saja suatu permasalahan pasti ada tantangan. Pasti ada tantangannya, mesti ada pro dan kontra. Iya, betul. Terus kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Terus apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk masalah dilematika biasanya ya untuk jadwalnya saya biasanya buat jadwal terkait dilematika misalnya di sekolah ya, kaitannya dengan guru. Biasanya saya jadwalkan dengan rapat dewan guru. Kita saling berkolaborasi mencari kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian kita minta pendapat dari guru sekolah, dan kita cari solusi untuk memecahkan masalah itu. Jadi dengan mengedepankan kebersamaan, sehingga nanti ada harmonisasi dalam lingkungan kerja. Jadi tidak ada kayak dulu kan namanya apa ya, jadi ada blok-blokan ya, banyak itu Pak. Saya nggak ingin seperti itu. Jadi kita membawa jadi satu seperti itu. Jadi harus ada kekompakan di setiap ya, ada kekompakan, ada keharmonisan, sehingga terwujud kebersamaan untuk saling menghargai, saling berbagi, kemudian saling menyayangi, mengasihi dan sesama. Setuju itu Pak. Terus kemudian ada apa tidak Pak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Ya biasanya untuk seseorang, biasanya saya mintai dari guru-guru saya yang paling tua. Biasanya saya minta pendapat guru senior, saya minta pendapat, ini ada permasalahan seperti ini, nah bagaimana atau solusinya untuk bisa menyelesaikan. Tetapi juga saya membuka semua guru untuk yang monggo silakan untuk berdiskusi, berpendapat, kira-kira apa solusinya seperti apa untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi apa permasalahan yang ada di sekolah itu jangan sampai ibaratnya terlalu lama kita selesaikan, sehingga nanti mesti ada efeknya, efek di sekolah tidak harmonis seperti itu. Nah dari pendapat-pendapat yang masuk sudah saya tampung, kemudian saya simpulkan, kemudian saya minta kesepakatan apakah solusinya seperti ini atau mungkin ada yang perlu dirubah atau seperti apa. Nanti sehingga solusi itu bisa memecahkan masalah dan akhirnya tidak ada timbul masalah lagi seperti itu. Berarti adanya musyawarah mufakat ya? Iya, musyawarah mufakat. Kemudian tapi kita mendapatkan kebersamaan itu penting. Ya. Terus kemudian ini Pak yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika? Untuk kasus dilematika, pengalaman yang saya ambil dari pengambilan keputusan yang pertama adalah saya bisa memahami konteks pemahaman bahwa kita menyelesaikan kasus dilematika artinya jangan hanya kita mengandalkan keputusan kita sendiri, tetapi kita harus mengedepankan yaitu saling kolaborasi, berkomunikasi dengan yang lain, khususnya di sekolah kan banyak warga sekolah, ada guru, kemudian ada teknik juga. Kita mintai pendapat, kira-kira solusinya seperti apa, langkah yang baik seperti apa, kemudian kita cari solusi bersama supaya permasalahannya tidak terjadi lagi. Kemudian yang kedua, saya belajar bisa berkoordinasi, komunikasi dengan teman-teman guru, sehingga terjadi kebersamaan, keakraban, kekompakan. Akhirnya nanti akan menjadikan keharmonisan di sekolah seperti itu. Luar biasa ya Bapak ya. Berarti yang saya tangkap yang pertama berarti memahami konteks permasalahan ya. Kemudian yang kedua adalah koordinasi atau komunikasi kepada teman sejawat ya Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Saya sangat terbantukan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak tepat. Saya cukupkan dan akhiri ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
Ini saya juga jadi belajar dengan adanya seperti ini, kita saling komunikasi, saya jadi tambah pengalaman, tambah belajar. Ya semoga dengan untuk CGP ini sukses ya Mas. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, sebelumnya minta waktunya sebentar untuk izin wawancara. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 itu ada tugas wawancara pengambilan keputusan, yang mana nanti saya didikasi untuk mewawancara guru kepala sekolah. Saya mohon izinnya ya Bu. Ini mohon maaf langsung saja Bu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau pendidikan moral Ibu? Ya, sebagai seorang kepala sekolah pasti akan menemukan beragam kasus yang akan dihadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, atau yang dikenal dengan dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian cara saya untuk mengidentifikasi kasus, ya, jadi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi dipetakan terlebih dahulu seperti itu Bu. Terus kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan, yaitu tadi kan Ibu sudah menjelaskan yang dilema etika dan yang satu lagi rujukan moral. Itu mengandung nilai kebajikan atau tidak seperti itu? Untuk kasus dilema etika, saya itu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut untuk menentukan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan atau rasa adil atau belas kasihan, ya, atau berdampak untuk saat ini dan seterusnya untuk jangka yang panjang. Iya, berarti ada prosedurnya ya Bu, jadi mulai dari tahapan awal sampai akhir ya. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi prosedur ini yaitu menurut pikiran dan hati ya, pikiran dan hati itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya ya, dari dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus ini berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir basis hasil akhir, berpikir basis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan.
keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada isinya, ya, ada dari insya Allah dalam bimbingan ilahi. Keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang bertanggung jawab. Berarti bisa disimpulkan bahwa dipilihkan dulu sesuai hati atau tidak, terus kemudian disesuaikan dengan keputusan yang ada itu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah etika itu? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, yang hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Berarti nggak usah dibuat terlalu besar, ya, cukup disederhanakan, terus kemudian dibangun kebijaksanaan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, ya. Nah, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan itu menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi tetap saja ada yang tidak terima seperti itu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Ya, untuk menyelesaikan kasus ini itu tidak ada jadwal tertentu, ya. Jadi kami itu membuat prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya, ya, agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk ini memang banyak faktor yang mendukung, membantu, ya. Jadi komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Terus ini dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan itu bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi kita itu harus mengidentifikasi dulu, terus diuji, terus disesuaikan dengan prinsip-prinsip merugikan siswa atau tidak, begitu ya, Bu? Ya, jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Insya Allah nanti laporan ini akan saya buat untuk menyelesaikan tugas saya. Jadi hari ini terima kasih sekali untuk Ibu yang sudah meluangkan waktu. Ini mohon maaf apabila banyak kesalahan, Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih sekali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.